zaman perdamaian Hudaybiyah. Fadzakara maka menyebutkan siapa Urwa al-hadisa pada hadis, termasuk hadis yang disebutkan wa matana khoma. Fadzakara maka menyebutkan siapa Urwa al-hadisa pada hadis, isinya hadis wa matana khoma dan tidak dahak, wa matana khoma dan tidak dahak an Nabi sallallahu alaihi wasallam lukhomatan pada dahak illa waqa'at kecuali jatuh apa nukhoma, illa waqa'at kecuali jatuh apa nukhoma fi kaffi rajulin di dalam telapak tangannya orang laki-laki, di dalam telapak tangannya orang laki-laki minhum yang sebagian daripada sahabat. Terus fadalaka maka menggosok-gosokkan siapa rajul, fadalaka maka menggosok-gosokkan siapa rajul biha dengan nukhoma itu wajahu pada wajahnya rojul wal jildau dan kulitnya rojul, wajil daud dan kulitnya rojul. Jadi dengan judul babul muzak wal mukhot wa nahwihi ini menunjukkan bahwa air muda termasuk wal mukhot air yang keluar dari hidung berarti termasuk umbel wa nahwihi keringat itu adalah suci, itu adalah hal yang suci. Urwa meriwayatkan hadis dari Miswar dan Marwan, Rasulullah ini pernah keluar zaman Hudaybiyah, di mana Urwa menceritakan hadis ini panjang. Jadi maksudnya hadis ini panjang terus dipotong gitu aja kan, diambil pokoknya bahwa Rasulullah SAW tidak dahak, kecuali dahak itu pasti berada pada tangan seseorang. Artinya orang ini berebut, ketika Nabi itu dahak itu berebut nampani ya. Setelah itu kalau berhasil labur-laburkan, digosok-gosokkan wajah dan ini tabarok dengan apa? Dengan hal yang keluar dari Rasulullah SAW. Jadi bahasanya jangankan air ludahnya, air kencing Rasul aja berebut. Orang itu berebut. Nah, pokoknya kotoran yang dalam berebut. Karena kotoran Nabi itu nggak ada najis, nggak ada bahasa najis itu nggak ada. Apalagi air liurnya, air ludahnya luar biasa. Dan harumnya lebih harum daripada minyak yang harum. Nah, kemudian bahasa Hudaybiyah itu enggak menjadi catatan, artinya umum. Enggak waktu zaman Hudaybiyah saja, zaman-zaman kapan saja. Ketika Rasul itu berdahak, pasti berebut. Nah, pasti berebut. Sampai kemarin kan air bekas wudhu Nabi itu berebut ya, sampai gampangnya mau berantaman. Itu menunjukkan orang itu tabarok mengambil berkah benar-benar dengan apa yang keluar dari jasad Rasulullah SAW. Dan cerita ini sampai pada kaisar-kaisar zaman dulu. Maka kaisar-kaisar zaman itu gergetan, kok mulianya kayak itu, ada apanya Muhammad itu? Kok sampai ketika meludah aja orang berebut. Kaisar sehebatnya pun nggak ada berebut. Jadi kaisar-kaisar zaman dulu juga gergetan, wah apa kehebatan Muhammad itu sampai gitu kan? Juga penasaran. Qala berkata si Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Yusuf qala Muhammad hadatsana Sufyan an Humaid an Anas Malik qala Anas bazaqa meludah an Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah fi thawbihi di pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang menunjukkan bazaq fi thawbihi dalam pakaiannya Anas. Cuman yang masyhur yang kuat itu fi thawbihi dalam pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini maksudnya gini, ketika Nabi itu sedang sholat, kemudian nggak tahan untuk meludah, ya diludahkan, cuma diludahkan di pakaiannya. Nah itu menunjukkan ludah itu suci, tidak pada di masjidnya, tempat sholatnya. Nanti ganggu orang, kepijak orang dan sebagainya. Jadi Nabi ini ketika sholat itu nggak tahan meludah, ya diludahkan. Gak ditahan supaya tidak menghilangkan khusyuknya. Nah ludahnya itu fistau bihi. Nah ini menunjukkan ludah itu suci, tidak begitu. Ludah itu suci. Nah kecuali ludah bisa najis itu kalau memang mulutnya itu najis. Misalkan habis minum khamr atau memang mulutnya ini luka sehingga ludah itu nanti ketika keluar bercampur dengan darah. Jadi najisnya najis karena bercampur dengan yang lain. Kalau aslinya ludah itu suci. Kecuali kalau mulutnya najis. Ya habis minum khamr atau mungkin mulutnya itu luka sehingga setiap ludah bercampur dengan darah. Qala berkata Abu Abdillah, siapa Abu Abdillah? Abu Abdillah ini Imam Bukhari.
Jadi Abu Abdullah Imam Bukhari. Jadi beliau tidak mau kuntu berkata siapa saya gitu kan. Jadi disamakan kalau Abu Abdullah pakai alam kunyanya. Tawala memanjangkan hu pada hadal hadis Ibnu Abi Maryam. Siapa Ibnu Abi Maryam? Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya Ibnu Ayyub hadasani Humaid qala Humaid sami itu mendengar siapa si Anasan pada Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya dari hadis di atas, keterangan di atas bahwa ulama itu ijma bahwa yang namanya air ludah, air ingusan, umbel atau keringat itu adalah perkara yang suci, itu sudah mujma' alaih. Namun ada khilaf, yang khilaf ini enggak mutabar, yaitu dari Salman yang mengatakan bahwa busok ludah itu baru tohri, tidak suci. Nah ini enggak mutabar. Jadi ini tidak semua khilaf itu mutabar, artinya dianggap pesoheannya. Kalau menyalahi ijma itu namanya khilaf yang enggak mutabar. Walaupun itu ulama besar, jadi dalam kajian fikih itu gitu. Walaupun ulama besar, kalau ulama sudah ijma, apalagi ijma madzhabul arba'ah, kok menyalahi enggak dianggap itu. Nah, sudah tidak mutabar. Jadi kalau sudah menyalahi ijma, apalagi ijma'nya madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ijma', ada yang khilaf, itu khilaf yang enggak mutabar. Makanya tidak semua khilaf itu mutabar, hanya diperhitungkan kan. Nah, kemudian diambil dari hadis ini tabaruklah dengan ludah kan, dengan ludah termasuk air liur keringatnya orang-orang yang soleh, terutama dalamnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tetangga sebelah itu tidak mau, pokoknya ini nabi, nabi, nggak ada orang soleh-soleh itu nggak ada, jangan kias-kiaskan. Jadi orang sebelah itu jangan dikias-kiaskan, ini kan nabi, nabi. Ngapain orang soleh ikut-ikutkan itu kan? Dasarnya kan nabi.